Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel podcast YouTuber Brebes Selatan. Kali ini insya Allah akan spesial ya. Ini hari Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024, di mana kami dari tim manajemen YouTuber Brebes Selatan menghubungi salah satu tokoh yang hari ini baru hadir di sini. Ini kurang lebih sekitar 3 bulan ya pengajuannya. Cuman dari 3 bulan itu baru hari ini beliau bisa hadir, mengalokasikan waktu untuk berbincang dengan kami. Ada beberapa hal menarik yang nanti akan menjadi pembahasan kami, salah satunya tentang kemajuan sebuah desa, kemajuan sebuah kota, yaitu kota tercinta Bumiayu ini. Alhamdulillah, base camp di M Studio Jalan Haji Yasin Jatisawit ini kedatangan tokoh pemuda namanya Mas Andri. Sehat Mas Andri? Alhamdulillah sehat Mas Eping. Ya. Ini Mas Andri sudah sekian lama nggak bertemu dengan saya dulu. Senior di pergerakan, di Kepecinta Alaman, dan salah satu mentor saya di bidang obrolan-obrolan yang berbau edukatif. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini tadi kok kita menghubungi jenengan baru hari ini bisa hadir di sini, sibuk banget atau gimana nih? Sibuk enggak banget sih, cuman kan banyak yang harus diselesaikan, dilakukan, makanya kalau sudah selesai baru saya bisa ngobrol-ngobrol santai. Tapi hari ini berarti free hari ini dan khusus untuk YouTuber Brebes Selatan. Wah, terima kasih Mas Andri. Tapi sehat sejauh ini ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Mas Andri ini memang dikenal sebagai tokoh pemuda atau salah satu penggiat desa Dukuturi Bumiayu, di mana di beberapa kegiatan yang ada di desa Dukuturi Bumiayu ini selalu ada keterlibatan dari Mas Andri. Mas Andri punya julukan Bapak Tangan Dingin ini karena memanage organisasi yang Mas Andri pimpin dengan sangat amat baik. Mas Andri, apa nih? Ada kabar apa nih di Bumiayu di Dukuturi ini? Di beberapa hari atau minggu depan nih? Di Dukuturi itu kabarnya ya sebenarnya baik-baik saja sih. Baik-baik saja. Intinya kita sedang merencanakan konsep untuk Cakrawala ini di tanggal 17 Juli nanti saya harapkan bisa melayani masyarakat di bidang hiburan khususnya ya. Itu benar. baik. Mas Andri ini tadi menyinggung tentang nama Cakrawala ya. Ya. Cakrawala apa Expo Mas? Cakrawala Bisa diterangkan Cakrawala Expo itu apa? Cakrawala Expo itu satu hiburan sama seperti halnya yang lain. Hiburan pasar malam gitu? Hiburan pasar malam pemirsa. Hiburan, ya, pasar malam, panggung hiburan, terus ya kuliner lah ya, seperti biasanya pasar malam. Nah itu kita gagas, kita ambil nama Cakrawala agar tampil memang berbeda Mas Eping. Di tahun 2024 ini dari kita pergerakannya untuk menciptakan Cakrawala ini berharap bisa menghibur masyarakat Bumiayu ini dengan profesional dulu lah. Kita belajar profesional dengan profesional, biar masyarakat tuh terasa ini yang sentuhan hatinya masuk ke pelayanan dari mulai kepanitiaannya semua gitu. Itu kita berusaha semaksimal mungkin selalu seperti itu. Gitu. Ini di tahun pertama Cakrawala tahun pertama. Kami tahu 2 tahun belakangan ini di bulan Juli ada Dukuturi Expo ya. Bulan Juni tahun 2023 itu Juni Dukuturi Expo ya. Dukuturi Expo. Betul. Itu ada kaitannya nggak Mas dengan Cakrawala Expo ini? Jelas berbeda. Walaupun mungkin orangnya sama. Walaupun orangnya sama. Timnya menggunakan tim lama dari Dukuturi Expo, tapi membuat nama yang baru gitu. Tidak seperti itu juga. Jadi gini Mas, kita luruskan, kita klarifikasi. Dukuturi Expo muncul itu di tahun 2022. Itu pencetus ide awalnya itu dari teman-teman Karang Taruna. Lantas teman-teman Karang Taruna diusahakan oleh desa Karang Taruna Dukuturi. Ya, Karang Taruna Desa Dukuturi diusahakan sama desa itu, pemerintahan desa mengharapkan jangan hanya Karang Taruna. Kalau nama Dukuturi itu kan berarti punya orang luas. Banyak. Iya. Kalau lembaga tertentu berarti spesifik kan seperti itu. Akhirnya kita dilibatkan. Pertimbangan-pertimbangan kita pikirkan, akhirnya ya udah demi nama Dukuturi, seperti itu awalnya. Lantas muncullah nama, tema apa ini? Pertanyaannya dulu apa ini? Terus udahlah kita pakai nama, jangan yang berbentuk festival ataupun yang lain. Agar tampil beda, saya katakan coba pakai nama Expo, nanti tampilannya sedikit berbeda dari yang lain gitu. Cuman dulu masih kebolak-balik waktu cari nama itu Expo Dukuturi awalnya Mas Eping. Tapi dipikir-pikir kayak wagu ya, pendadan lemes gitu misalnya. Itu akhirnya
Duku Turi Expo. Akhirnya kita tetapkan Duku Turi Expo tahun 2022 itu pas setelah Covid kalau nggak salah ya, itu alhamdulillah kita dianggap sukses lah ya, dianggap sukses. Dan itu baru perdana pertama kita lakukan pasar malam. Nah, terus Duku Turi Expo tahun 2023 itu ada pergeseran nama karena di tahun itu tidak menceritakan masalah intern dulu ya. Kita ceritakan historisnya dulu. Kita rubah namanya menjadi Di Expo, inisial saja Di Expo, padahal ya Duku Turi Expo, karena tidak ada keterlibatan ke teman-teman Karang Taruna di situ, Mas. Walaupun niatnya tidak menghapuskan Duku Turi ya, hanya di inisial aja D ya. Di Expo. Jadi di tahun kedua tidak melibatkan Karang Taruna gitu. Ya, karena teman-teman Karang Taruna menyatakan tahun ini pasif dulu lah, nggak ikut gitu. Memang dari pihak Karang Tarunanya tidak siap untuk menyelenggarakan. Akhirnya kita juga merasa menghormati, menghargai Duku Turi Expo itu milik bersama. Akhirnya kita rubah nama inisial Di Expo. Itu juga ada alasannya sebenarnya, Mas. Jadi berproses ya, Mas. Berproses. Nah, di 2023 itu Di Expo juga kita terhalang atau punya ujian kan, hujan, cuaca. Ya, kemarin kita Mas Eping mau tampil sampai mundur. Beberapa hari hujan ya, Mas ya. Tetapi tetap dianggap istimewa dan sukses ya, Mas ya. Alhamdulillah. Jadi penerimaannya masih masih bagus. Di luar itu masih bagus. Di dalam kita walaupun rada sedikit kayak menangis, Mas. Tapi ya itu kekuatannya di situ. Di 2023 akhir setelah kita laporkan semua kegiatan, ternyata memang hasilnya kurang maksimal memang, Mas. Dari segi ya keuntungan atau SAU minus sih tidak, cuman teman-teman kurang maksimal hasilnya. Dan itu patut kita syukuri karena ya kita baru ibarat anak kecil itu baru belajar berjalan lah ya. 2 tahun sih, dua kegiatan. Nah, di tahun 2023 itu memang saya menyatakan mundur dari kegiatan saya sendiri pribadi. Teman-teman menanyakan kepanitiaan Duku Turi Expo itu, Mas gimana nih tahun 2024 selanjutnya mau ada nggak? Saya mundur dulu lah untuk Duku Turi Expo-nya. Kenapa? Ya banyak alasan yang tidak bisa disebutkan. Artinya coba teman-teman belajar untuk menggantikan saya posisinya. Jadi jangan cuma hanya mengandalkan saya. Nanti nggak bisa kalau seperti ini desa kita cepat maju tuh nggak bisa. Karena ceritanya kan Duku Turi. Jangan satu orang terus. Tapi ternyata tidak diterima dengan baik dengan teman-teman karena mungkin secara mental belum siap ya, Mas. Akhirnya saya tunggu Januari, Februari, Maret, April kita diskusi. Kalau tidak salah diwakili oleh Pak Sekdes ya waktu itu. Pak Sekdes kayaknya ada kegiatan ini Duku Turi Expo. Kayaknya tidak ada. Karena kegiatan Duku Turi Expo itu kan melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga harus hadir. Harus ada rapat, harus ada ketentuan, pembentukan kepanitiaan juga di forum. Jadi memang lebih ramai, Mas. Lebih ramai. Kalau memang tidak ada nanti daripada kosong, kita mau bikin ide baru. Wis kadung dikenal oleh masyarakat ya. Itu. Daripada kosong. Cuman kita nanti pakai brand yang berbeda gitu, Mas. Muncullah nama Cakrawala. Yang tadinya itu Cakrawala itu mau dijadikan nama IO kita sebenarnya. Cuman pas didaftarkan tapi itu di luar dari kepanitiaan Duku Turi Expo dan The Expo. Di luar itu ya. Jadi teman-teman Duku Turi Expo yang dulu bergabung dengan saya dan silahkan memilih mau bergabung ke Duku Turi Expo silahkan. Yang mau ikut saya pun silahkan. Itu punya hak masing-masing. Jadi saya pun di Cakrawala ini kan melibatkan unsur dari luar juga, Mas. Nggak hanya Duku Turi. Saya akhirnya membuat badan usaha IO itu. Namanya karena Cakrawala itu nggak bisa didaftarkan ya. Karena sudah banyak yang menggunakan, Mas. Gitu. Cari nama yang unik lah, Karanggati Communicate. Itu IO-nya. Nama CV-nya. CV-nya ya. Lah, Cakrawala itu temanya, Mas. Cakrawala Expo 2024 itu temanya. Kita jadikan nama tema di lapangan Atri. Terus kita pun sambil menunggu sebenarnya ada kegiatan lain atau enggak di lapangan. Terakhir saya ambil keputusan itu kalau enggak salah saya buat perizinan itu mulai tanggal 27 Mei 2024. Katakan kalau misalnya mau ada Duku Turi Expo pun juga katakan Duku Turi Expo itu udah mepet waktunya berarti kan. Akhirnya saya buat perizinan untuk Cakrawala sambil cek ombak. Apakah memang ada kegiatan lain atau tidak. Ternyata lolos. Sampai Kirka di Polsek pun lolos. Perkiraan keamanan Rekom sampai ke Polres. Berapa lama, Mas, ngurus itu? Dari tanggal 27 Mei sampai 12 Juni. Berarti sekitar ya 15 hari lebih lah. 15 hari lebih. Tapi nggak sampai 20 ya, nggak sampai 20 hari. Itu cepat kita dapat izin dari Polres. Tapi itu
percepatan pengurusan perizinan itu juga karena Mas Andri punya proposal yang baik, kurikulum yang baik ketika melakukan Dokuturi Expo dan The Expo gitu ya? Sesuai SOP-nya lah ya. Iya. Ya, artinya kalau misalnya pas melakukan kegiatan yang bernama Dokuturi dan The Expo kemarin ruwet, jelas akan susah juga pengurusan. Betul. Jadi kan temanya beda. Iya. Kalau menggunakan nama desa seperti Dokuturi itu kan kop suratnya pastinya juga ada Dokuturinya. Ini kan pakai kop surat Cakrawala itu pakai kop suratnya Karangkati IO. Jadi kop suratnya udah jauh berbeda. Jadi lebih mudah ya Mas? Lebih mudah. Oke Mas, semoga saja nanti perhelatan ini berjalan dengan lancar ya. Dan yang paling jelas adalah supaya bermanfaat untuk masyarakat luas. Ada pertanyaan menggelitik nih Mas. Kok kenapa ujuk-ujuk pengen mengadakan Dokuturi Expo, The Expo atau Cakrawala Expo? Itu awalnya apa? Awalnya kok bisa melahirkan perasaan wah nyong pengen gawe iki? Itu dari apa sebenarnya? Sebenarnya dulu perkumpulan kita itu yang saya sering pikirkan itu tentang pemberdayaan, Mas. Program pemberdayaan masyarakat di pemerintah itu kan harus dibantu oleh masyarakatnya sendiri, nggak mungkin dari pemerintah ini. Saya tahu persis kekurangannya. Desa itu mau menjalankan program sesuai mandat dari pusat seperti apa kan kita juga harus. Akhirnya dulu saya disadarkan oleh seorang tokoh di Dokuturi juga. Mungkin bisa nonton nanti Pak Haji Dedi Ihwanuddin gitu. Saya diundang secara mendadak karena dulu saya itu orang yang nggak peduli dengan desa, Mas, jujur saja. Tahun 2019 itu terakhir saya nggak mau tahu urusan apa yang terjadi di dalam desa kita. Orang urusan pokoknya nang dalan. Nah itu saya diundang, ada acara apa nih Pak Haji? Iswaya kok balik kandang kalau bahasa Jawanya gitu. Balik kandang urusi desamu. Ya waktu itu memang pas Covid itu memang banyak sekali. Ya ngerti lah Mas Iping pasti orang mencari ekonomi itu sangat sulit. Nah, pemuda-pemuda udah nggak karuan saat itu. Akhirnya saya mikir oh iya ya, saya di luar pun juga mencari apa sih. Sedangkan lingkungan saya juga belum tertata gitu. Akhirnya saya sepakati. Tapi saya minta sama Pak Haji Dedi itu gini, Pak Haji kita tidak bisa bergerak tanpa wadah. Gitu. Kita nggak bisa bergerak tanpa wadah. Ayo mulai pelan-pelan kita generasi muda kita ambil satu-satu supaya sumber daya manusianya meningkat, kita nanti bikin pergerakan yang positif. Awalnya dari situ Mas, sederhana banget awalnya. Dan itu juga tidak diketahui oleh pemerintahan desa ataupun manapun. Memang dari kita. Akhirnya inisiatif sendiri Mas ya. Sendiri. Akhirnya beberapa pemuda datang sepakat, oke, yang kita bantu apa dulu. Waktu itu kalau tidak salah pergerakannya mungkin di Bumiayu tahu lah yang namanya makam Kubang Landak ya. Itu masih banyak orang cerita makam Kubang itu serem tentang hal-hal negatif lah. Iya. Padahal itu di belakang rumah saya itu posisinya. Bagaimana caranya ini kita bereskan, kita rubah menjadi tempat yang tidak menyeramkan. Awalnya sederhana seperti itu. Aduh, saya pikir ini perlu biaya besar Mas. Dengan seluas makam seperti itu ya. Akhirnya kesepakatan teman, yuk, yang penting beres dulu. Jangan pernah berharap apa-apa. Akhirnya saya libatkan unsur ke-RW-an di situ. Baru kita libatkan unsur ke-RW-an. Pemerintahan desa itu pun saya libatkan melalui pertemanan dengan Pak Sedes, Pak Andi itu. Secara person aja, nggak secara lembaga. Mas Andi, tolong kita dibantu. Waktu itu pun juga belum ada bicara anggaran atau apa. Yang penting kita bergerak. Modal kolok, pacul, semua alat-alat yang sederhana kita babat itu 1 bulan full Mas. Karena rumputnya sudah 1,5 meter tingginya. Itu 1 bulan full, berangkat jam 8, jam 9 pagi, pulang jam 6 sore. Itu tiap hari. Jadi itu karya pertama dari teman-teman. Namanya apa Mas waktu itu perkumpulannya? Namanya Paguyuban, akhirnya bentuk Paguyuban ya, Paguyuban Peduli Lingkungan waktu itu. Sesederhana itu ya. Jadi kebetulan sekali sekitar kita vlog waktu itu ngeliput ya Mas. Betul sekali. Salah satu masyarakat yang memang mengiyakan ketika ada tanggapan masyarakat bahwa lewat kuburan Londoknya serem, angker, mongko isine ini penampakan segala macam. Tetapi waktu kami liputan di sana sudah aura seramnya hilang dan sudah terang dan lebih tertata rapi. Dan kami masyarakat umum juga terima kasih Mas atas pergerakan dari Paguyuban Peduli Lingkungan ini. Itu berarti langkah pertama awalnya dari situ. Nganggo caper lah nganggo caper cari perhatian. Iya, cari perhatian masyarakat. Nah, akhirnya dapat approach dari masyarakat baik. Nah, itu pun secara anggaran saya hitung-hitung nih Mas, saya rinci nih. Loh, jebulanan teng sampai berapa ya RAB-nya 35 juta. Dan itu benar-benar ditanggung oleh masyarakat.
Murni. Jadi ada yang datang, Mas ke mau tuku apa gitu. Saya catat Pak, gitu. Saya catat. Itu ada yang nyumbang tiang listrik, ada yang nyumbang kabel. Sampai Tapi sebelumnya memang diworo-woro Mas ke warga. Ya woro-woro tetap. Dari mulut ke mulut lah paling ya. Kita nggak berharap banyak gitu. Nah itu makanya saya dari situ saya merasa memang harus kita yang berhak. Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk melaksanakan program kedua. Berdasarkan ada komplain dari masyarakat saat itu. Mungkin Mas Eping belum tahu bahwa dulu pemerintahan Desa Dukuturi ceritanya punya anggaran untuk beli mobil sampah, Mas. Mobil sampah, BUMDesnya itu dibelikan mobil sampah. Itu anggarannya yang minim cuman hanya beli unit mobilnya aja. Lalu tong sampahnya bagaimana kan seperti itu. Terus saya coba ngomong sama Pak Sedes, ayo kita bantu. Direktur BUMDesnya mana, kita undang, kita diskusi di tempatnya Pak Haji Dedi lagi yang pertama itu. Akhirnya kita rumuskan, karena saya udah dapat komplain dari masyarakat, itu mobil udah dibeli 3 bulan kok nggak jalan-jalan. Ya mau jalan bagaimana? Pekerjaannya belum ada, ya kan. Terus tong sampahnya belum tersedia. Tapi itu pembelian resmi. Artinya sudah diadakan musdes sebelumnya. Sudah resmi. Cuman ya kok nggak komplit gitu maksudnya gitu. Maksud saya itu artinya ketika sudah dilakukan ada musdes segala macam kan runtutannya juga harus jelas, harus tertulis. Kita sangat menghargai desa kita sebenarnya kan. Akhirnya bagaimana kondisinya kita bantu. Kita bantu. Ya udah gini aja, nanti pekerja kita carikan. Terus biar mobil ini cepat beroperasional itu seperti apa gitu. Akhirnya kita cari anggaran pinjaman lah Mas, pinjaman untuk beli tong sampah dari seluruh Desa Dukuturi, dari RW 1 sampai RW 5. Kalau RW 6 kan sudah punya pengelolaan sampah sendiri itu. Dihitung-hitung skalanya, habis sekian kita belanjakan. Tapi diganti sama desa itu. Dipinjami uang dulu, baru diganti tahun berikutnya gitu. Yang penting ini jalan, karena masyarakat sudah gerah dengan sampah waktu itu. Ya udah alhamdulillah itu pun sekarang sampai jalan Mas. Orang yang bekerja pun yang kita carikan juga sampai sekarang betah, ya kan? Karena kita kepengen desa kita mipil maju lah. Gitu. Itu Mas. Jadi ada 2 program yang sudah kami kerjakan bareng-bareng itu. Dan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Karena sekarang 2 program yang sudah berjalan dan berhasil itu akhirnya memotivasi Mas Andri dan kawan-kawan untuk membuat sebuah gebrakan yang lebih besar. Betul sekali. Kenapa dipilihnya Dukuturi Expo atau Pasar Malam, bukan hal yang lain? Sebenarnya ada 2 Mas, ada 2. Saya itu punya gagasan itu yang besar-besar 2. Yang pertama itu sebenarnya malah wisata Gembulu Desa Dukuturi. Bukan Dukuturi Expo ya? Bukan, awalnya. Saya fokus di situ, di wisatanya. Karena saya tahu persis bahwa desa ini bisa berkembang kalau PAD-nya tinggi. Betul. Gitu kan. Kita mengundang wisatawan masuk, perputaran. Jadi anggaran dana desa itu dibelanjakan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk sesuatu yang memang nantinya akan rusak kembali gitu kan. Saya langsung diskusi dengan para pemuda, kita rancang set plan yang terbukti sekarang itu pemancingan Mas. Pemancingan itu salah satu dari itu. Iya, pemancingan itu konsepnya di dalam. Itu dikelola oleh siapa Mas? BUMDes. Dan itu menghasilkan. Oh, itu punya BUMDes. BUMDes. Jadi kita cuma hanya membuatkan dengan ide, dengan konsep ataupun sistem yang kita siapkan nih seperti ini, nanti dapat keuntungan monggo dikelola seperti itu. Jadi tempatnya saja kita buatkan. Pemancingan itu ada di dalam, rencananya ada di dalam pagar keliling tempat wisata gitu. Jadi orang mancing lewat masuk ke dalam juga gitu. Jadi luar biasa pemirsa, Mas Andri dan kawan-kawan ini memang akhirnya disebut sebagai konseptor ya. Kiat. Ya, konseptor ketika misalnya pemerintah desa kepengen bikin suatu tempat usaha atau apa untuk supaya dapat profit lagi ke desa, dibikinin sebuah konsep ini seperti ini dan berjalan. Salah satunya pemancingan. Saya saksi juga. Pemancingan itu nggak pernah sepi ya. Ramai terus alhamdulillah, dan itu dikelola oleh BUMDes. Dan keuntungannya dikelola oleh BUMDes dan desa. Iya. Terpuji sekali pemirsa, di tahun 2024 masih ada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Sehat selalu Mas Andri. Dan akhirnya kita berbicara tentang Dukuturi Expo. Ini kan semua masyarakat Brebes Selatan sudah mafhum ya, sudah paham dengan setiap bulan Agustus September pasti ada pasar malam nih dengan nama itu. Dengan diadakannya Dukuturi Expo tadinya, yang sekarang akan berubah menjadi Cakrawala Expo, nggak takut Mas dianggap sebagai pesaing gitu? Ya kalau dianggap
hanya anggapan sih masing-masing terserah. Silakan saja ya Mas. Kalau kita kan orientasinya bagaimana kita berkreativitas Mas Eping. Dasarnya itu dasarnya ya, itu. Dan satu lagi kemungkinan yang bisa kami luruskan bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk memajukan desanya. Betul ya Mas? Betul sekali. Dengan cara yang tentunya positif kan seperti itu. Jadi Cakrawala itu salah satu gerbong lain di mana kita sajikan untuk masyarakat. Tinggal bagaimana nanti masyarakat memilih. Kan seperti itu. Jadi kreativitas itu saya angkat, saya dorong. Ayo maunya seperti apa sih teman-teman? Saya sempat ngomong sama teman-teman, jujur aja Mas Eping, kalau meminta sesuatu, hal yang besar, diimbangi dengan sumber daya manusia yang besar, pengalaman yang cukup. Jangan meminta yang besar saat tertempa angin yang besar terus mundur. Saya selalu memotivasi teman-teman seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan ini demi bersama, untuk bersama, ya resikonya bersama. Jangan naik apa-apa kabur gitu misalnya. Saya selalu seperti itu dengan teman. Alhamdulillah. Semakin solid Mas Eping, semakin solid. Maka ada gagasan bagus seperti ini jalan, bagus ini jalan. Dan harus dipertanggungjawabkan ya tentang gagasan itu ya. Betul. Ayo kita sampai selesaikan, sampai buktikan bahwa itu baik. Kalau sampai nggak jalan dan kurang baik, ya juga kan kita yang kena. Gitu. Kalau masyarakat itu tahunya setiap program itu harus selesai Mas. Harus selesai, harus berjalan. Dan nanti, masyarakat tidak mau tahu ya Mas. Iya, nilainya tuh kurang baik atau baik nanti biarin. Gitu. Yang penting kita lakukan dulu seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada anggapan masyarakat tentang grupnya Mas Andri ini membuat Dukuh Turi Expo, The Expo atau Cakrawala Expo ini untuk menyaingi pameran yang sudah berjalan, tidak ya? Tidak. Ini tentang kreativitas dan hak segala warga ya Mas ya. Semakin banyak menurut saya itu akan semakin orang yang lebih kreatif berarti. Berarti Bumi Ayu ini maju gitu ya. Kalau cuma satu-satu malah cuma satu aja ini berarti malah vakum. Nggak ada regenerasi juga ya. Kan kalau ada beberapa pilihan baru. Itu kan pastinya orang menilai mana yang lebih baik seperti itu. Dan ada satu hal lagi Mas yang bikin kami sebagai penikmat pasar malam ya. Itu mesti panitianya badannya gede ge. Betul. Ya kan seperti itu. Anggapannya seperti itu. Iya kan? Kami sih kepengen meminta Mas, ketika nanti Cakrawala berjalan, kami kepengen mengembalikan lagi kearifan lokal seperti pasar malam zaman dulu. Artinya ada UMKM di situ, ada keterampilan apa dari warga lokal yang dijual. Jadi kita datang ke situ tidak melulu hanya untuk hiburan, tapi juga kita mendapatkan informasi dan hal-hal yang berbau edukatif. Di Cakrawala Expo ini ada seperti itu enggak Mas? Ada. Bisa disebutkan? Bisa. Maksudnya poin-poin contohnya keberagaman baru di samping pameran yang sudah berjalan selama ini. Kalau cerita tentang bagaimana edukasi ataupun untuk orang-orang lokal ini ya sebenarnya sangat banyak Mas. Pertama di tahun 2023 itu kemarin, kalau Cakrawala ini belum berjalan ya. Itu kita melibatkan semua unsur sekolah untuk tampil di panggung di sore harinya. Kan ada kesenian tari, ada kesenian pencaksilat, karate, silahkan tampil, itu gratis, kita gratis. Di Cakrawala ada? Di Cakrawala pun ada, kita coba nanti kita ajak kerjasama nanti. Di Cakrawala malah nanti kita berikan piagam, semuanya gratis, tanpa dipungut biaya. Maksudnya biaya sound system segala macam nggak ada, gratis. Biaya sewa panggung nggak ada? Gratis. Wah luar biasa nih pemirsa. Ini di belakangan expo yang lain, non sewu, mohon maaf ketika kita mau tampil di panggung hiburannya, di panggung induk, panggung utama, kita harus satu bersemangat mencari sponsor. Kalau kita nggak mendapatkan sponsor, kita harus mengeluarkan kocek pribadi. Tapi di Cakrawala ini enggak, kita gratis kan. Luar biasa. Semoga sukses dan lancar. Ini salah satu terobosan yang luar biasa nih. Semoga sesuai dengan harapan semuanya Mas. Dan ini keren, keren nih. Masih itu banyak untuk menanggulangi pembengkakan biaya di sound system, listrik segala macam ketika teman-teman Mas Andri dan kawan-kawan menggratiskan si pengisi hiburan itu dari mana uangnya? Kita spekulasi Mas. Jadi Bismillah bela ya. Jadi gini, setiap acara atau kegiatan itu memang tidak mudah. Jarang orang itu mau maju tanpa spekulasi, nggak bisa. Betul. Saya juga ngomong sama teman-teman, kalau kita minta A, terus kemudian hasilnya B, itu berarti spekulasinya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau mintanya A, hasilnya A, berarti itu faktor keberuntungan kita dapat, rezeki kita dapat, semuanya dapat. Makanya gini maksudnya, kalau kita berbuat baik, maka akan ada yang lebih baik yang datang ke kita. Seperti hal-hal semacam itu. Saya selalu berpikiran sama teman-teman, lingkungan juga kita kasih Pak, Mas Eping. Kita cobalah lingkungan berapa orang, masjid di sebelah
lapangan asri keliling gitu. Itu sudah didata. Udah didata terus. Nah, dan itu sudah dilakukan sejak Duku Turi Expo. Iya. Wah, makanya Duku Turi Expo nanti akan harus. Jadi langkah gerendengan dari warga lokal nggak ada gerendengan ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Nggak ada ya? Nggak ada. Gerendengan itu apa namanya? Gosip-gosip yang tidak baik lah. Dan memang acara seperti itu memang mau dikatakan merugikan atau tidak itu sebenarnya menguntungkan, Mas. Menguntungkan. Karena lingkungan itu pun dengan yang adanya acara tiap hari itu cuma nunggu teras rumahnya jadi lahan parkir aja tiap malam dapat uang sebenarnya. Iya. Kita nggak minta kontribusi itu. Yang terpenting tanggung itu 100% dimiliki oleh pengelola. Iya. Yang terpenting ada store-storan gitu, Mas? Nggak ada. Kita nggak pernah meminta ke lingkungan terkait dengan sehari dapat berapa parkiran masuk ke kita, ini acara kita nggak pernah itu. Sim penting aman, jaga barang-barang. Sim penting aman. Dan tanggung jawabnya sendiri. Jika ada yang kehilangan, ya tanggung sendiri berarti seperti itu. Dan itu pun sudah didata per rumahnya. Sudah. Per perwakilan RT gitu. Hampir semua rumah di lingkungan lapangan asri semua seperti itu. Dan sudah terdata. Terdata. Iya. Kalau terdata kan enak ya, Mas. Ya. Dan kita bikin perjanjian misalnya daripada harus liar gitu kan ya. Tapi ini menarik memang terobosan baru yang dipegang oleh anak-anak muda menurut kami, dan salah satu iktikat baiknya adalah memang kepengen memajukan wilayahnya ya dengan segenap kreativitas yang mereka punya. Kedepan setelah nanti misalnya Cakrawala menjadi brand baru di Bumiayu, apakah Anda siap dengan segala godaan, halangan yang bahkan mungkin lebih besar, Mas? Sudah dipikirkan dan kita sudah nyatakan siap. Jadi apapun ceritanya. Siap. Kita maju. Ya, memang harus seperti itu, Mas ya. Kalau dalam prinsip berusaha, saya pernah ngobrol dengan salah satu pengusaha sukses di Kebumen bahwa untuk menjadi pengusaha harus punya dua bekal. Satu, untung dan rugi. Kalau untung ya berarti rezeki kita, kalau rugi ya berarti rezeki kita. Ya artinya rezeki kita jadi tahu supaya bagaimana mencari keuntungan yang lebih baik. Dan semoga penggiat-penggiat Duku Turi dalam hal ini dalam mengadakan Gebyar Expo nanti ya atau perhelatan Cakrawala Expo ini nanti berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak punya halangan yang berarti ya, Mas ya. Kiat-kiat yang barangkali bisa disampaikan ke teman-teman halayak muda, Mas, supaya punya prinsip yang sama dengan teman-teman di Duku Turi ini. Apakah siji kudu ndablek, kudu rusak gitu. Gitu sebenarnya kiat untuk kepemudaan di wilayah di mana ya, di Bumiayu lah ya, semuanya ya meluas. Maksudnya gini, jangan pernah membatasi lah, Mas Eping. Oh gitu. Yang terpenting tujuannya baik pertama, terus kreatif. Apapun yang nanti kita kerjakan, hasil itu bisa dilihat dari apa yang kita buat dulu. Acaranya apa, kegiatannya apa, itu bisa kelihatan hasilnya. Kayak misalnya bikin pasar malam hasilnya berapa, kan udah bisa diprediksi. Kayak misalnya bikin acara, misalnya kita menggelar pagelaran musik, kita jual tiketnya hasilnya berapa, itu semuanya hal-hal yang harus diperhitungkan dari awal walaupun belum ada dan belum terlaksana. Itu maksudnya gini, untuk semangat para pemuda menurut saya itu apapun yang ada di pikiran terus secara bersama-sama, bukan individual atau saling mempertahankan pendapat itu ya. Itu kan biasanya di pertengahan jalan sampai kumpulan wis bubar. Karena menurut saya baik ini seperti ini, itu nggak bisa, Mas. Jadi harus ada salah satu orang yang bisa menyatukan semua visi misi kepemudaan di semua wilayah dan buktikan, ayo bareng-bareng dengan cara seperti ini kira-kira kita bisa nggak buktikan. Toh juga yang pamor kan bukan satu orang sebenarnya, semua timnya. Kayak kami ini disebut, kata orang-orang Brebes Selatan atau Brebes Utara itu bocah-bocah expo lah, kalau bahasa Jawanya bocah-bocah expo jadi. Karena memang brandnya sudah terkenal ya, dikenal ya. Nah, karena kita sepakat, ayo kita kerek bendera dan kita punya ciri khas sendiri di Brebes Selatan. Akhirnya dan berhasil dari dua perhelatan itu. Berhasil. Jadi komunitasnya Mas Andri dan teman-teman itu ada branding bocah expo gitu ya. Jadi lebih menghubungnya lebih enak ya. Perizinan segala macam lebih matang. Oke, tadi saya sebutkan bahwa anggapan masyarakat mengadakan sebuah perhelatan pameran badine gede. Seperti itu enggak, Mas? Kadang ya ruginya gede, Mas. Gitu. Jadi tapi belum pernah rugi ya di dua kali perhelatan ini. Alhamdulillah belum pernah. Saya dan memang tendensinya bukan di untung dan rugi. Bukan jadi apapun kegiatan yang kita lakukan kalau kita profesional ya Gusti Allah Maha Adil lah. Pasti nek kita sungguh-sungguh memberikannya juga nggak cuma-cuma gitu. Tapi kalau kita mempermainkan kegiatan kita sendiri, ya hasilnya juga nggak maksimal. Luar biasa. Gitu. Kue apa ya? Ini jarang dimiliki oleh penggiat lain karena gini, jujur
banyak orang mendirikan organisasi, banyak orang mendirikan komunitas, di ujung-ujungnya adalah mencari keuntungan. Karena tujuan, Mas. Karena tujuan. Ya. Tujuannya wis bentuknya duit sih. Serapik. Gitu. Iya, ya bukannya nggak bagus, memang. Ya itu kan harapan ya. Harapan ya. Tetapi selama 2 perhelatan ini nggak pernah rugi ya, Mas. Alhamdulillah. Kalau keuntungan besar juga belum pernah. Keuntungan besar dibaginya fair ke semua panitia. Kalau saya itu satu pintu, bendahara itu satu pintu. Saya pun sebagai ketua minta uang buat beli bensin, katakanlah ya. Bensin aku motornya mau oke. Gini jaluk nih bendahara. Jadi harus satu pintu, pemirsa. Jadi Mas Andri melakukan ini kepada dirinya sendiri dulu untuk diterapkan kepada semua anggotanya, Mas. Banyak sekali katakan para pedagang sing aku tepan karo ketuane bae lah, merasa akrab dan dekat. Ya. Mas, ini saya mau ngasih DP, nanti tunggu bendaharanya aja. Tetap tak dampingi gitu, Pak. Itu Mas Eping. Jadi saya enggak serta-merta tak saklisit, enggak seperti itu juga. Karena saya harus mencontohkan kepada teman-teman bahwa ini harus dan berjalan. Itu sudah berjalan. Dan sudah berjalan gitu. Keren ya. Keren ya. Mas, apa namanya, tanggapan masyarakat lagi tentang yang tadi saya sebutkan, ternyata Cakrawala Expo ini tidak takut dikatakan sebagai pesaing kegiatan pasar malam yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Nggak takut ya, Mas ya? Tidak lah. Selama ini pernah membahas nggak dengan panitia atau pengurus pasar malam yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun di Bumiayu? Alhamdulillah belum, Mas. Belum ya? Belum pernah kita. Tapi itu tidak membuat sebuah masalah kan ya? Artinya bukan berarti Mas Adri dan kawan-kawan tidak menghargai mereka, tidak ya? Tidak. Ya, berarti apa namanya, Mas Adri dalam mencontoh dirinya sendiri kepada anggota atau pengurus yang lain sudah berjalan ya, Mas ya? Alhamdulillah berjalan, Mas. Berjalan dan baik. Baik sekali. Mereka meniru atau gimana, Mas? Meniru dengan profesionalismenya ya. Jadi bukan karena takut, bukan ya? Bukan. Jadi kalau saya seperti itu kan mereka juga dengan tugas dan fungsinya saya melaksanakan seperti ini. Yang penting kalau masalah biasanya kalau di setiap kegiatan atau organisasi ada keuangannya, itu satu pintu berharap biar aman loh, Mas. Biar nggak saling suudzon, biar nggak saling fitnah. Itu yang bikin kehancuran di organisasi, Mas. Makanya saya tahu betul jalur itu. Uangnya itu ya, Mas, bikin hancur organisasi. Kalau kita lost control di situ, nggak bakal, Mas, kita bisa maju. Yang ada pertengkaran suudzon, pecah lagi. Saya tahu persis di Bumiayu itu kelemahan dari kita lah. Ya, saya juga orang-orang yang di jalan biasanya sering bergabung dengan organisasi, ternyata gara-gara duit nggak seberapa lah. Kita nggak usah. Rusak, akhirnya tujuan kita bersama gagal di tengah jalan ya, Mas. Yang kita jalin persaudaraan aja dulu. Dan hal-hal kegagalan itu yang akhirnya dicerna oleh masyarakat, dipandang oleh masyarakat sebagai tanggapan yang tidak baik. Wah, nggak tahu urusan duit dong. Betul. Ya, akhirnya ketika kita mendapatkan atau restu dari masyarakat juga tidak sepenuhnya ke kegiatan kita ya, Mas ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi saya. Mas Andri dan teman-teman tidak takut sama sekali dengan anggapan bahwa Cakrawala Expo ini ternyata bentuk dari saingan dari kegiatan yang sudah ada selama ini? Tidak lah, Mas. Tidak ya? Tidak. Ini kan benar-benar kreativitas kami yang kita buktikan, kita tunjukkan ke masyarakat. Biarkan nanti masyarakat menilai masalah baik dan buruknya itu masing-masing. Yang penting kita berkolaborasi dengan baik ya, Mas, antar pengurus ya, untuk mengadakan suatu kegiatan. Kan yang kita tonjolkan ide dan kreativitas yang kita jual. Yeah. Jadi hiburan itu dinikmati oleh masyarakat biar tapi beda loh rasanya itu. Yeah. Ada ciri khas masing-masing. Biar masyarakat yang menilai saja. Dan kabar baiknya bahwa 2 kali perhelatan Dokutore Expo yang ada Mas Andrinya dan The Expo itu kemarin memang sudah menelurkan ciri khas yang baru ya, Mas. Betul sekali. Dan akhirnya sama Mas Andri dan kawan-kawan dibentuk lagi menjadi sebuah event yang lebih besar dengan membentuk IO untuk kemudian membuat acara Cakrawala Expo di lokasi yang sama. Betul ya, Mas. Sekali. Ini perhelatan Cakrawala Expo mulai kapan, Mas? Insya Allah nanti diselenggarakan tanggal 17 Juli 2024 sampai tanggal 30 Juli, Mas. 2025. Itu sebelum menentukan tanggal, Mas Andri melakukan survei dulu, ngeliat kalender atau gimana, Mas? Ya, kita selalu lihat kalender. Kita lihat kalender, apakah ada kegiatan di lapangan asri atau tidak. Pertama itu. Terus kemudian, kalaupun ada nanti kan ada penolakan dari pemerintah kecamatan, biasanya diwakili oleh Karang Taruna kecamatan. Gitu. Kita selalu cek ombak dulu, Mas. Jadi setiap mau melakukan kegiatan itu enggak serta-merta kita harus masuk, harus jadi. Kalaupun ada, nanti kita cari waktu dan tanggal yang lain gitu. Tidak kesusu juga, Mas ya? Tidak. Jadi penentukan tanggal itu memang salah satu faktor utama, Mas ya? Betul. Faktor utama. Ini nanti untuk di Cakrawala Expo ini
sudah sampai detik ini sudah banyak yang daftar, Mas? Alhamdulillah. Persiapannya sudah berapa persen ya? 70%. 70%. Berarti setiap hari koordinasi? Setiap hari kita kadang ada rapat kecil, ada rapat besar. Kondisional aja, Mas. Kita lihat apa sih yang harus kita lakukan dan kerjakan. Kalau memang harus ada yang dibahas, kumpul. Betul. Gitu. Kalau tapi enggak ya terjalin lewat grup WA ya, Mas ya. Dan kita ambil nanti di waktunya itu kita ambil di malam. Habis Isya atau habis maghrib kita bertemu walaupun 1 jam atau 2 jam koordinasi. Karena siang mungkin ada kepentingan masing-masing, ada yang bekerja, ada yang ini kan. Jadi kita hargai itulah. Untuk peserta sama dengan peserta The Culture Expo? Lebih sedikit, Mas. Lebih sedikit karena kepanitiaan IO itu kan tergantung kita si pemilik IO-nya. Kalau kita perlu sportingnya banyak, sporting itu artinya tim pembantunya banyak, berarti ya dilihat dari skalanya. Kalau di lapangan sih saya kemarin kalau tidak salah sekitar 25 orang. 25 orang. Cukup. Pas Dukuturi berapa? Hampir 28 plus para penasihat itu 40 lebih lah. 40 lebih. Ya. Tapi dari 40 lebih itu di formulakan menjadi kekuatan baru yang hanya 20 orang. Iya. Untuk peserta pameran Expo ini? Pesertanya hampir sama. Hampir sama. Jadi yang kita undang itu pedagang itu 200 pedagang, berarti 200 tan. Tetapi pedagangnya punya track record bagus ya? Ya kita pilih juga. Ya betul. Ini juga ada salah satu masukan pemirsa semuanya bahwa untuk menentukan siapa peserta pengikut Expo ini memang harus disortir, Mas. Betul. Karena pada dasarnya sebuah acara sukses mau enggaknya bukan di keberhasilan panitia mengamankan acara mendapatkan keuntungan, tapi lebih dari cara atau animo pengunjung ya. Betul. Ketika misalnya kita datang nun sewu, wah ternyata pedagang kae rese, pedagang kae larang, pedagang kae itu juga disortir oleh pengurus atau panitia. Pastinya, Mas. Pastinya kita sortir karena kan sebenarnya yang kita prioritaskan pelanggannya, pengunjungnya. Yang kita hargai itu pengunjungnya. Betul. Dan nggak mungkin pengunjungnya dari Jakarta lah. Katakan lokal dari kita, berarti tetangga kita sendiri. Seperti apa kita dengan mereka gitu. Kita prioritaskan ke pengunjung dulu. Kalau pedagang urusan intern kita nanti itu. Ya, gitu. Bagus banget lah. Ya, semoga saja nih nanti Cakrawala Expo ini berjalan dengan lancar sekali lagi dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan satu hal lagi memang membuat nyaman para pengunjung, Mas. Ya, oke, Mas, kedepannya Cakrawala mau seperti apa, Mas? Apakah dari tahun ke tahun akan tetap mengadakan Cakrawala Expo di sini atau gimana? Atau barangkali punya punya tujuan pengen ekspansi keluar daerah gitu? Ya, pastinya, Mas. Berarti pertanyaan saya benar ini. Berarti pertanyaan ngarang ini. Punya rencana seperti itu, ekspansi keluar daerah gitu? Kebetulan tahun 2023 itu kami itu ditawari untuk membuat pasar malam di Rawalo, Mas. Panitia The Expo itu diundang ke sana. Yang mengundang pengusaha atau pemuda Karang Taruna Latar Ireng di sana namanya. Kepengen bisa mengadakan kolaborasi dengan kita. Wah, diajari sama kita karena saya klarifikasi itu 22 tahun, Mas, nggak ada pasar malam di sana. Iya. Padahal potensinya luar biasa. Akhirnya gini, ya udah nanti kita belum siap secara badan hukum. Kalau saya datang atas nama kelompok, bisa jadi ada kelompok lain yang tidak terima dari unsur kepemudaan di sini, Mas. Maksudnya orang lokalnya kan. Betul. Kalau kita membawa nama IMU kan bebas. Kita ada berbadan hukum. Apalagi berbadan hukum manapun ya. Jadi secara profesional kita bekerja, Mas. Kemungkinan nanti setelah Cakrawala ini kita akan coba collab dengan mereka. Langsung di tahun ini. Kalau bisa tahun baru. Mengadakan di sana. Iya, di sana. Tergantung dari nanti kesiapan teman-teman Karang Taruna sana. Jadi Mas Andri dan teman-teman sudah survei ke Rawalo? Sudah. Rawalo itu salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Sudah ke sana? Sudah 3 kali ke sana. Potensinya juga luar biasa. Potensinya luar biasa. Wah, ini keren ini, salah satu tolok kemajuan lah artinya. Ketika kita harus berdiam diri di sebuah desa, mengaplikasikan ide di desa kita dan diterima, tidak ada salahnya kita bisa berkarya di desa lain. Tentunya dengan norma-norma yang baik yang pernah memang dilakukan Mas Andri dan teman-teman ya, Mas. Betul sekali. Pinjam teman-teman lokal bisa ya. Apalagi lokal, artinya gini. Saya tahu betul aktivitas Mas Andri dan teman-teman. Jiwa kearifan lokalnya luar biasa. Jiwa membangun desanya luar biasa. Tadi ada pertanyaan,
dipinjam atau dimintai tolong di daerah lain aja mau, apalagi di daerah sendiri ya Mas. Pastinya Mas. Tidak menutup kemungkinan ya Mas Arwo nih. Tahun berikutnya saya pinjam di Tonjong ini. Nah, karena di Tonjong selama ini belum pernah ada expo. Kita selama ini nun sewu berbondong-bondong hanya sebagai pengunjung, penonton. Dan ini juga barusan dibahas sekitar 1 minggu yang lalu, saya diundang di sebuah forum yang membahas salah satunya event-event yang harus ada di lingkungan wilayah Kecamatan Tonjong. Berarti bisa Mas, misalnya kita komunitas pemuda di sana, mengundang komunitasnya Mas Andri untuk sharing apa yang bisa kita lakukan kerjasama, terutama dalam perhelatan seperti expo ini. Di Tonjong belum pernah ada Mas. Anak pasar malam undar liar, atau lain segala macam, tapi tidak dikelola dengan baik. Ya, saya siap Mas. Ya. Dan Tonjong itu juga memang salah satu wilayah yang memang notabene ya, keramaian itu, hiburan itu biasanya skalanya prioritas untuk Tonjong. Saya tahu persis, saya punya banyak teman di Tonjong, cuman memang penanganannya saja. Nanti kita bantu Mas, nanti kita bantu bagaimana cara menangani sebuah event. Yang terpenting gue mikir satu catatannya, aja mikiri duit di situ. Keberhasilan itu baru muncul uang ada berapa, baru kita lihat bersama, kita buka bersama, kayak gitu Mas. Jadi nanti di Tonjong kalau memang saya dimintakan ke sana ya, insya Allah ya saya akan terapkan pola yang sama tanpa saya kurangi di sana. Nek wis bisa, monggo jalan dewek, ndak masalah. Saya malah senang nek kegiatannya itu di setiap kecamatan ada. Terus yang penting ritmenya, waktunya diatur aja pas ning Tonjong. Persiapan bagusnya berapa bulan Mas? 3 bulan, minimal 3 bulan Mas. Minimal 3 bulan untuk mengadakan expo ya? Oh ya, saya mau cerita ini sebentar. Jadi kegiatan pasar malam itu dianggap mudah, padahal paling rumit Mas. Percaya nggak? Kalau yang belum tahu itu dianggapnya gampang. Kita melakukan kegiatan hiburan ya, dari 3 kegiatan hiburan secara bersamaan. Pertama, wahana hiburannya dulu kita bahas, menanggung semua risiko dan semua keadaannya. Kita selama 14 hari atau 12 hari kita harus jaga itu. Pertama, wahana hiburan. Kedua, kita undang semua pedagang lebih dari 100 orang. Itu pun juga nggak mudah. Untuk keamanannya semuanya itu nggak mudah. 14 hari. Belum lagi panggung hiburannya Mas, 14 malam. Kita harus jaga bagaimana penonton supaya aman, supaya tidak ada keributan. Itu semua tanggung jawab kita. Capek, pasti capek. Pasti capek. Stres pasti stres. Kadang hari ini, hari pertama aman, esok primen ya, gitu lah. Kan gitu. Itu pasti ada, manusiawi Mas itu Mas. Jadi kalau kita menciptakan event, contohnya nih, saya undang misalnya Sela on Seven atau Segido, kita datangkan ke lapangan Asri misalnya. Paling kita 3 bulan sebelumnya itu pengondisian yang sangat ribet Mas. Tapi setelah acara berjalan 1 hari, tampil cuma 1 jam, udah bubar. Ribetan mana Mas sama pasar malam? Tegang selama 14 hari. Iya, itu. Dengan tensi tekanan yang sama luar ya Mas, biasa. setiap harinya ya. Makanya mental nomor 1 Mas. Iya, nah ini makanya Mas Andri dan kawan-kawan ini orang-orang pilihan Tuhan karena gini, kalau berbicara keuntungan, banyak mayoritas masyarakat kita kayak ngadang pameran badine gede. Betul. Tetapi di balik badine gede mereka nggak tahu perjalanan luar biasanya ini. Makanya saya juga agak heran ketika Mas Andri dan teman-teman begitu bersemangat mengadakan expo. Kilang ora mumet, kilang ora sungkan, kilang ora stres. Tetapi saya yakin ini karena faktor cinta dan kepuasan hati. Ya. Betul ya, Mas. Itu. Jadi sekalipun saya hasilnya lebih sedikit daripada tukang parkir Mas, saya tahu persis. Masa? Iya. Apa mending jadi tukang parkir aja ya? Kita ngelola parkir itu jelas nggak ada resiko Mas. Karena di warung kopi itu, di Dukuturi itu, kalau habis selesai acara, saya sering iseng tanya, wingi parkir pas acara wingi, songi 500 Mas. Tapi dibagi berapa orang? Katakan dari 500 itu kali 12 hari, loh aku sedina 100 kadang orang Mas. Kan gitu. Tapi kalau kenapa ya, kenapa ya. Tapi saya suka itu. Iya. Alhamdulillah. Hati. Alhamdulillah, berarti kegiatannya aku nggak ada rezeki ngomong akeh. Nah, gitu. itu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Jadi gini pemirsa, si pengada acara khususnya di Dukutur Expo kemarin dan di Expo yang 2 tahun bergulir, itu pendapatan, kalau kita bicara keuntungan ya. Kalau kita bicara keuntungan, mohon maaf, pendapatan peserta tiap hari panitia tiap hari itu kalah jauh dibanding, mohon maaf, saudara-saudara kita yang mengelola parkir. Betul ya. Sekali. Satu, parkir bisa 500.000 per hari walaupun itu dibagi. Betul. Kedua, resikonya tidak terlalu berat. Ketiganya, orang mumet nguruti persyaratan gitu Mas. Betul ya. Sekali. Iya.
Iya. Berarti memang manusia-manusia pilihan, Mas. Ya. Tapi ada pengertian dari teman-teman tukang parkir nggak? Mas, matur nuwun ya, ke bingkisan nggak? Ya, kalau ada saya nggak mau lah. Keren. Keren. Iya, kalau boleh milih, kalau kita memang opini kita atau tendensi kita mencari keuntungan, ya mending jadi tukang parkir, nggak ada resiko, Mas. Ya, tapi kan? Kalau nggak ada yang bikin kegiatan juga nggak mungkin tukang parkir dapat duit, Mas. Iya, betul betul. Tetapi sejauh ini yang ada di lingkungan Lapangan Asri, contohnya tukang-tukang parkir itu atau orang yang Pedagang, punya rumah yang mengelola halaman rumahnya menjadi tempat parkir itu bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah, Mas. Jadi Tidak ada hal yang ya, pernah terjadi yang mengerikan gitu, Mas? karena sudah jadi acara tahunan mungkin ya, jadi profesionalisme mereka itu sudah hafal udah ya? berjalan. Sudah gitu. berjalan. Iya. Orang anak sing ibaratnya kontok-kontokan itu nggak ada. Motor hilang belum pernah ada. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Nah, di 2 kali perhelatan itu pernah nggak ada berita kehilangan dompet, handphone segala macam, Mas? Kalau dompet ada, Mas. Ada. Makanya kita kan di setiap kegiatan. Tapi event, itu sudah diminimalisir. sudah. Jadi ada keamanan khusus dari kita yang tidak menggunakan seragam juga ada. Kalau dari kepolisian Keliling berarti, kayak Mas? gitu, iya, Keliling. keliling. Jadi memang di acara seperti itu biasanya yang saya dengar ini ya, Mas, yang saya dengar dari kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab itu masuk biasanya. Memang sengaja iya, memang mencari sengaja. event ya. Ada dompet yang hilang pun segera kita sikapi, terus kemudian kita tarik ke sekretariat biasanya, lalu kita umumkan semaksimal mungkin kita umumkan agar halayak ramai itu tahu. Ya harapannya itu biar ditemukan sama orang yang tidak yang bertanggung jawab itu dikembalikan. Harapannya itu dulu. Iya. Nanti kalau jika dalam kurun waktu 2-3 jam itu nggak ada, baru kita laporkan ke kepolisian. Karena di dalam acara itu pun pihak kepolisian pastinya juga ikut mengamankan, Mas. Iya, Apapun yang terjadi kita koordinasi dengan mereka gitu. Ya walaupun sebenarnya berita kehilangan di tempat-tempat keramaian itu wajar dalam tanda kutip ya. Tetapi Mas Andri dan teman-teman penggiat Dokuturi melakukan mengadakan event ini dengan sungguh-sungguh Ya. sampai bisa meminimalisir berita-berita kehilangan bagi pengunjungnya, Mas. Ya, Ya. betul. Oke, barangkali gini, Mas, ke depan kan kepengen ekspansi. Betul. Ya. Dengan ekspansi itu kan berarti kami selaku teman, selaku sahabat, selaku masyarakat bisa melihat ujung-ujungnya ngoleh duit ke. Nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau kita sudah waktunya dapat uang ya kita terima saja. Betul, Mas. ya. Yang penting kan perjuangan awalnya jangan dilupakan dulu. Mm-mm. Tidak serta-merta kita terus bisa menyelenggarakan kegiatan di luar kota atau di kota lain dengan orang lain terus kita dapat uang banyak. Nggak ada rumusnya, Mas. Iya. Dari proses dulu lah kami seperti ini, pengalamannya di desa sendiri, hasilnya di kota lain. Bisa saja. Bisa saja. Dan itu Sah saja. Saya sih terima saja apapun yang terjadi nanti gitu. Ini dari tim inti di Cakrawala di Garanggati IO ini berapa orang? Sekitar 25 orang. Sudah satu frekuensi. Alhamdulillah sudah, karena segala risiko sudah saya katakan, sudah saya koordinasikan bahwa kegiatan kita itu event. Event itu bisa dapat uang, bisa tidak. Ya. Tergantung dari cara pengelolanya kan gitu. Tapi alhamdulillah mereka siap, apapun yang terjadi siap. Oke. Ini untuk penyelenggaraan event Cakrawala Expo ini kan sudah 70% berjalan. Ya. Yang belum apa, Mas? Yang belum dan mungkin perlu bantuan Mas Eping ya pengisian acara panggung lah. Oke, pengisian acara. Kebetulan kami di 2 kali eventnya Mas Andri selalu tampil. Kami Kusmin Band. Ya, Kusmin Band itu band seduluran dari teman-teman penggiat Dokuturi. Berarti memang yang 30% itu persiapan untuk siapa pengisi acaranya, Mas. Ya kalau boleh sih kayak Kusmin Band juga bisa mendaftarkan diri untuk menjadi harus pengisi. Harus. Jadi media partner. Iya, ke depan juga. Kalau UP sih memang tidak harus diminta dan wis tertulis. Sudah. Karena penggiat Dokuturi pun salah satunya adalah anggota dari YouTuber Brebes Selatan. Ini juga kan simbiosis mutualisme ya. Kita bisa men-syiarkan kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat tentang event yang insya Allah positif. Di satu sisi Cakrawala Expo juga punya nama. Ya namanya simbiosis mutualisme gitu ya, Mas ya. Di pertanyaan terakhir, Mas, bukan pertanyaan sih lebihnya, ke pernyataan terakhir. Kira-kira harapan apa atau permintaan apa Mas Andri sebagai penggiat Dokuturi kepada warga masyarakat Bumiayu, Mas, dalam rencana penyelenggaraan Cakrawala Expo ini? Harapan saya banyak sebenarnya. Jadi saat kita melakukan kegiatan yang positif seperti expo ataupun yang lainnya di Lapangan Asri yang mendatangkan ekonomi, perubahan ekonomi, tangkap dulu dengan baik. Ya. Jangan dulu berpikir kepentingan pribadi atau masing-masing. Jadi itu nanti akan meluas dan akan memberi, kalau target saya kan dari awal
sumber daya manusia, Mas. Dari keliling saya ataupun dari wilayah desa saya ataupun di kecamatan. Tentunya kami menggunakan seragam kemudian mengolah kegiatan dengan baik. Pemuda yang lain yang datang dari unsur desa yang lain akan melihat. Kenapa kita nggak bisa ya? Ya, minimal seperti itu dulu. Terus kemudian mereka akan cerita ke teman-temannya, kita bisa nggak? Kalau memang tidak bisa, oh ya silahkan datang ke kami. Saya selalu membuka pintu untuk diskusi terkait itu. Lah, menurut saya semakin banyak pemuda-pemuda kreatif seperti itu, saya semakin senang, Mas. Karena kota kita hidup, Mas, nantinya. Ya, betul. Kota kita dinamis, kan dinamis, Mas. Iya. Tidak ada kecemburuan sosial. Kayak bisa nyong bisa gawe maning misalnya. Itu hal-hal yang sangat menarik buat saya loh, Mas ya. Tapi nggak tahu buat orang lain. Makanya di Bumiayu ini saya harapkan semua kepemudaan, para orang tua yang memang kepengen kotanya lebih maju selangkah ya bareng-bareng. Saya berusaha memberikan contoh sedikit saja, Mas, hal-hal seperti ini karena mungkin ada yang lebih baik dari saya mungkin. Dan tidak ada larangan juga setiap daerah harus di lapangan asri. Artinya gini. Betul. Bisa saja ketika penyelenggaraan Cakrawala Expo ini memotivasi teman-teman pemuda di desa lain. Betul. Misal katakanlah desa A. Desa A punya lapangan, punya potensi yang luar biasa, mengadakan acara serupa sah. Tidak ada larangan, Mas ya. Ya, justru jadi salah satu tujuan dari grupnya Mas Andri dan kawan-kawan memang seperti itu. Seperti itu ya. Makanya kemarin ada di Benda dikeratakan ada cuman kelas kecil ya. Saya suka itu. Cuman biasanya jangan hanya dikomandoi satu orang atau beberapa orang. Yang notabene hanya pemanfaatan toh. Kan ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya lebih baik ayo bersama-sama. Desanya hidup. Event yang berhasil itu, Mas, itu menentukan tempat, Mas. Kayak saya di lapangan nasi udah menjadi ikon di Bumiayu. Pasti rame. Kalau misalnya ada pemuda di desa lain yang jauh dari kota, kemudian penyelenggaraan event, kemudian rame, Mas. Itu justru mereka yang berhasil menurut saya loh ya. Karena bisa menjadi daya tarik utama. Kalau lapangan nasi itu sepanjang kayak ngapain mesti magnet, mesti rame, Mas ya. Iya, betul. Kalau ada di tempat lain yang jauh dari Bumiayu kemudian menciptakan event yang sama tapi lebih rame, saya kepok tangan, Mas, bagus. Berarti mereka cerdas. Bagaimana cara menarik pengunjung? Itu kan hal-hal yang nggak mudah sebenarnya. Harapan secara umum seperti itu ya, Mas. Iya. Ya intinya ketika memang ada banyak pemuda yang peduli dengan desa mengadakan sesuatu, aja dingin dinilai negatif ya, Mas ya. Biarkan dulu berkreasi. Toh ini nanti untuk masyarakat banyak, Mas ya. Betul sekali. Itu dan peningkatan taraf ekonomi juga ya, Mas ya. Sumber daya manusia lah, Mas. Karena nggak bakal bisa kita bergabung dengan pemerintahan sekalipun memaksa bahwa sumber daya manusia harus sejajar seperti ini, nggak bisa, Mas. Kita terlahir itu sudah ada yang di sini, ada yang di sini. Ya kita rangkul semua, kita rangkul. Jadi saya nggak milih-milih harus misalnya ngampurannya S1 gitu, enggak. Saya nggak milih seperti itu. Saya milih orang yang mau dulu, orang yang mau peduli, ayo. Yang enggak ya nanti gitu. Iya. Gitu, Mas. Ini setengah jam lebih ya, Om ya. Berapa menit nih obrolan daging semuanya asik nih. Sama-sama sama-sama wong dalanan, sama-sama orang yang mencintai daerahnya dan sama-sama orang pergerakan. Alhamdulillah akhirnya kita ngobrol sefrekuensi ya, Mas ya. Betul sekali. Ini kalau tidak ada durasi mungkin itu sudah 2 jam 3 jam nggak selesai. Tetapi artinya setelah 50 menit tadi ya, 50 menit berlangsung, insya Allah ini rangkuman dari obrolan-obrolan kita, Mas. Ya. Dan kami dari YouTuber Brebes Selatan berharap banyak apa yang disampaikan Mas Andri bisa tercapai di Bumiayu. Karena yang jelas kami tahu sepak terjangnya Mas Andri dan kawan-kawan sebagai penggiat Dokuturi memang hanya satu, meningkatkan SDM dan menyelenggarakan sesuatu yang positif di wilayahnya, gitu Mas ya. Betul. Kami doakan semoga berjalan dengan lancar dan impian-impian mendirikan Cakrawala Expo, mendirikan Garanggati event organizer bisa melanglang buana kemanapun. Yang jelas bisa membawa nama baik Mas Andri dan kawan-kawan, juga nama baik Dokuturi Bumiayu. Begitu ya, Mas ya? Betul sekali. Terima kasih sekali atas kunjungan luar biasa yang sudah dialokasikan waktu oleh Mas Andri ke studio kami ini. Dan kami mendoakan semoga selalu sehat, Mas. Sukses selalu untuk Mas Andri dan kawan-kawan ya. Makasih, oke pemirsa, demikian perbincangan yang asik dan genah. Sepertinya genah ini. Kami dengan Mas Andri, penggiat Dokuturi. Dan kita nantikan keberadaan Mas Andri dan kawan-kawan di Cakrawala Expo di tanggal 17 Juli sampai tanggal 30 Juli 2024. Kita sukseskan bersama-sama. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.